Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam Nusantara. Semoga hari ini kalian sehat selalu dan bersemangat dalam belajar. Nah anak-anak, sekarang kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang kedua, kelas 3. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini adalah sebuah biji ya anak-anak. Ini nanti ada bagian-bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama yang ditunjukkan adalah embrio, calon tumbuhan baru. Nah, ini adalah bakal menjadi tumbuhan ya anak-anak. Yang kedua adalah selimut biji, melindungi biji. Yang ketiga, kotiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, ini sebelum menjadi tumbuhan baru, makanannya adalah dari sini ya anak-anak, kotiledon. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Amati gambar berikut ini. Nah, ini yang A adalah sebuah semangka. Ini sudah ada pohonnya dan mulai berbuah. Yang B adalah tanaman muda. Yang C pohon yang sudah dewasa. Yang D adalah biji dari semangka. Nah, yang E tumbuhan remaja. Nah, ini adalah bagannya anak-anak. Gambar menunjukkan daur hidup semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, anak-anak, ini nanti kamu urutkan, kamu pilih yang mana mulai dulu. Mulai dari apa, terus dilanjutkan menjadi apa, seperti daur hidup hewan kemarin. Kalau tanaman kan beda. Tanaman kemarin ada yang dari biji, dari tunas, terus setelah itu menjadi apa ya anak-anak. Tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Nah, ini nanti setelah kamu membuat bahan, lalu kamu menulis deskripsinya atau menceritakan dalam bentuk tulisan tahapan daur hidup tanaman semangka. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, ini ada daun cocor bebek, pohon pisang, dan pohon bambu. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek.
Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek serta pohon bambu. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain, seperti pada gambar di atas ya anak-anak. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar. Buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas melompat. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu, lakukan secara bergantian. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan contoh permainan bambu berikut ini. Nah, itulah anak-anak permainan bambu ya anak-anak. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada bekerja sama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Pentingnya bekerja sama. Nomor pertama, kalian jawab nanti ya. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Bagaimana cara kamu bekerja sama? Nomor 3, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Nomor 4, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Nah, ini nanti kalian kerjakan di buku tema kalian masing-masing. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran
kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran yang kedua. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.